Ya, saudara, dalam video yang singkat ini saya ingin memberikan tanggapan terhadap Rita Wahyu yang mengatakan bahwa penganut doktrin Trinitas itu penuh dengan kebencian atau adanya doktrin Trinitas itu penuh dengan kebencian katanya saudara. Nah, mungkin saya akan perdengarkan video singkat saudara yang dikirim oleh seseorang kepada saya, yaitu pernyataan daripada Rita Wahyu ya. Doktrin Trinitas dengan berbagai macam definisinya itu tidak pernah melibatkan Roh Kudus. Yang ada hanya kejahatan manusia di dalam dosa-dosa kesombongannya, di dalam ketinggi-hatian intelektual teologis mereka sendiri. Itulah sebabnya membicarakan doktrin Trinitas seringkali dalam situasi pertengkaran dan permusuhan. Saya memandang definisi setiap orang yang percaya. Tertullianus dikenal sebagai penulis Kristen yang penting, yang karyanya memberi kita gambaran tentang keadaan Kristen abad ketiga dengan segala macam pertikaiannya atas definisi tentang Tuhan. Tertullianus tidak dianggap sebagai orang suci atau bapak gereja Ortodoks Timur karena beberapa isu yang menghubungkannya dengan bidat montanisme itu. Maka kembali kepada usulan saya, mungkin lebih manis menempatkan Tertullianus sebagai proto-trinitarian. Ya, baik saudara, saya pikir cukup ya sampai di situ ya. Ya, saudara, kalau saudara mendengarkan pernyataan daripada Rita Wahyu ini sebetulnya di dalam dirinya sendiri sebetulnya itu semacam ada nada ketidaksukaan dan kebencian terhadap Trinitas ya dan penganut Trinitas saudara. Bayangkan Rita Wahyu berkata bahwa adanya doktrin Trinitas itu tidak melibatkan Roh Kudus katanya. Ini adalah pernyataan yang sangat-sangat ngawur saudara. Dari mana Rita Wahyu tahu kalau adanya doktrin Trinitas tidak melibatkan Roh Kudus? Indikator dia untuk menilai itu apa? Apakah dia mau berkata bahwa di dalam diri Tertullianus, Athanasius, Agustinus, ya termasuk bapak-bapak gereja yang lain termasuk Origenes dan yang lainnya itu dianggap sebagai tidak memiliki Roh Kudus, saudara ya? Ya, jadi saudara ini adalah sesuatu judgment atau penghakiman yang keterlaluan dan ya bernada kebencian saudara. Jadi Rita Wahyu di sini mengatakan doktrin Trinitas dipenuhi dan kebencian, adanya ya dipenuhi dan kebencian, sedangkan dia sendiri di sini mempraktekkan kebencian dalam kadar tertentu saudara. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua saudara, saya mencatat di sini dari pernyataan Rita Wahyu tadi itu adalah bahwa penuh kebencian ya saudara ya. Di sini Rita Wahyu itu gagal membedakan antara satu doktrin yang diajarkan ya satu doktrin yang diajarkan dengan motif orang-orang yang mengajarkan satu doktrin. Ya, dia menggeneralisasi, mencampur adukan, menyamaratakan. Logiknya tidak masuk di sini saudara. Ada orang tertentu yang mungkin membicarakan Tritunggal ya, membela Trinitas, berapologetika, membela Trinitas, tapi mungkin motifnya dengan kebencian ya. Motifnya mungkin karena tidak suka dengan seseorang, motifnya mungkin karena tidak senang dengan seseorang ya. Lalu kemudian dia menggunakan doktrin Tritunggal untuk kemudian menyerang, membabat dan menghabisi orang. Mungkin ada yang seperti itu saudara. Tetapi kalau ini digeneralisasi bahwa semua orang yang mengajarkan Trinitas, yang membela Trinitas, termasuk yang pertama kali mengajarkan Trinitas seperti Tertullianus atau ya katakanlah yang memperjuangkan Trinitas melawan Arianisme seperti Athanasius dan yang lain sebagainya dianggap sebagai penuh kebencian. Inilah satu generalisasi yang salah kaprah sama sekali saudara, dan ini sama sekali tidak ilmiah ya, walaupun Rita Wahyu dianggap sebagai ahli apalah begitu ya, tapi di dalam hal ini dia sama sekali tidak akademik, sama sekali tidak ilmiah karena menggeneralisasi dan mencampur adukan antara doktrin yang diajarkan dengan motif seseorang ya. Jadi saudara, itu tidak benar itu bahwa dalam sejarah gereja munculnya doktrin Trinitas, lalu kemudian ada pertentangan-pertentangan, lalu ada polemik, ada perdebatan-perdebatan, lalu semua itu diwarnai kebencian. Itu hanyalah omon-omon ya. Itu istilahnya Prabowo
capres nomor 2 kemarin ya saudara ya. Ya omon-omon itu artinya ya omong kosong ya, itu hanya omong kosong saja saudara. Ya baik saudara, itu catatan yang kedua. Yang ketiga saudara, tidak semua yang namanya polemik itu atau yang namanya perdebatan, ya pertentangan dalam hal doktrin itu pasti itu sudah melibatkan kebencian. Tidak seperti itu saudara. Ya sekali lagi, ada mungkin yang mempunyai motif kebencian, tetapi yang namanya perdebatan itu atau pertikaian atau polemik ya, ini secara intelektual saudara ya, bukan polemik secara berkelahi begitu ya, secara jasmaniah atau ya mungkin marah-marah, ngamuk-ngamuk lalu main fisik atau apa ya, bukan itu ya. Tapi sesuatu yang sifatnya itu pertarungan intelektual antara ide dengan ide itu tidak harus melibatkan kebencian itu. Ya, tidak harus melibatkan kebencian. Ada banyak sarjana, ada banyak pemikir yang mereka mempertahankan ide-ide mereka, yang memperdebatkan ide-ide orang lain ya, tetapi dengan tidak ada kebencian ya. Ya, saya sendiri saudara sama sekali tidak ada kebencian terhadap siapapun saudara ya. Tidak ada kebencian terhadap siapapun. Itu sebabnya misalnya saya dan Paul Zhang itu pernah berdebat begitu keras ya. Orang kira mereka mungkin ini akan saling mencabik begitu ya. Tapi ketika kami ketemu di Belanda biasa ngopi-ngopi, bisa cerita sama-sama walaupun saya tetap menganggap dia bidat. Dan di sisi dia menganggap saya juga sesat ya. Ya terserah aja. Tapi itu tidak harus melibatkan kebencian saudara. Buktinya kami bisa duduk sama-sama, bisa ngopi bersama-sama ya. Jadi ini adalah sesuatu hal yang konyol sekali kalau menganggap semua perdebatan termasuk perdebatan mengenai Trinitas itu pasti melibatkan kebencian ya. Ini catatan saya yang ketiga. Catatan saya yang berikut adalah mengenai Tertullianus yang juga disinggung tadi ya. Ya yang dikatakan bahwa gereja timur tidak menganggap Tertullianus sebagai bapak gereja orang suci karena terlibat dengan bidat Montanisme ya. Tetapi itu sesuatu yang parsial ya. Itu bukan pendapat seluruh gereja. Memang gereja barat termasuk juga gereja reformasi ya, menganggap bahwa Tertullianus pernah masuk ke Montanisme dan itu dianggap sebagai sesuatu yang ya memang kelihatan cacat begitu ya. Tetapi kita tidak menganggap bahwa Tertullianus itu dalam hal ini adalah bidat, tidak. Kalau Montanus, pendiri Montanisme, memang itu kita katakan sebagai bidat. Tetapi Tertullianus dalam masa-masa tertentu pernah mengikuti Montanisme, kita tidak mencap dia sebagai bidat ya. Jadi terlalu membesar-besarkan kalau dikatakan Tertullianus ini adalah bidat begitu ya. Dan dikatakan tadi itu semacam proto-trinitarian atau apa begitu ya. Justru Tertullianus ini yang sudah sejak awal memulai sesuatu pengajaran doktrin Trinitas yang memang diajarkan Alkitab, ya dia memulai sesuatu yang memang sudah benar walaupun ada kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangannya. Ya, yang kemudian nanti diperbaiki oleh orang-orang sesudahnya ya. Tetapi memang Tertullianus ini bukan sekedar hanya hanya pemula saja begitu ya. Tidak, dia memang signifikan sekali di dalam bagaimana memulai mengajarkan doktrin Trinitas. Tetapi kalau kita adil dengan sejarah gereja sebetulnya bukan hanya Tertullianus ya, ada orang-orang yang juga sejaman, saya pikir itu seperti Origenes dan lain sebagainya juga mengajarkan dengan tentu saja versi mereka yang berbeda-beda, tetapi yang paling substansial itu adalah bahwa Allah itu mempunyai satu hakikat saja dengan 3 pribadi atau 3 person yang berbeda ya. Itu intinya saudara, walaupun penyampaiannya mungkin nanti ada aspek-aspek yang berbeda ya. Seperti itu. Nah saudara, ini keliru besar kalau Rita Wahyu hanya menganggap itu hanya sebagai ya pemula saja begitu ya. Jadi saudara, Tertullianus ini penting sekali, sangat-sangat signifikan ya. Dan termasuk ya yang menggunakan istilah Trinitas pertama kali adalah Tertullianus. Dan sebetulnya bukan hanya Tertullianus ya, Athanasius, kemudian
bahkan Bapak Gereja terbesar terakhir yaitu Agustinus itu mempunyai pengajaran doktrin Trinitas yang sangat-sangat luar biasa. Nah, saya kembali menyinggung sekarang masalah kebencian ya. Adalah satu ketidakadilan ketika Rita Wahyu mengatakan Trinitas, adanya Trinitas itu dipenuhi dan kebencian, tidak ada Roh Kudus di dalamnya. Itu adalah omong kosong besar. Kenapa? Karena saudara, ketika golongan Trinitarian itu melemah pada zaman Athanasius, maka Athanasius itu dibuang oleh pihak Arianisme yang menguat. Ya, berkali-kali Athanasius itu dibuang. Nah, apa ini bukan kebencian? Jadi kalau hanya mencap Trinitarian itu yang penuh kebencian, ya walaupun capnya tidak adil tadi, bagaimana dengan Arianisme yang menentang doktrin Trinitas, yang kemudian mengakibatkan pembuangan Athanasius itu berkali-kali? Apakah ini bukan kebencian? Jadi saudara, ini sesuatu yang sama sekali tidak adil ya, ini daripada pengajaran Rita Wahyu. Terakhir sekali mengenai doktrin Trinitas itu sendiri. Doktrin Trinitas itu adalah ajaran Alkitab walaupun istilahnya tidak ada di dalam Alkitab. Doktrin Trinitas itu adalah apa yang memang Alkitab katakan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Sangat clear. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Istilah kita sangat clear, sangat jelas. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Samudra raya menutupi, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang. Muncul roh Allah. Ayat pertama, Kejadian 1 ayat 1. Muncul Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 2 muncul roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air. Lalu ayat 3 muncul istilah firman Allah. Berfirmanlah Allah yang menyatakan fakta bahwa Allah mencipta melalui sang firman. Dan ini selaras dengan Yohanes 1 ayat 3. Ya, hanya melalui dia atau hanya melalui logos atau firman segala sesuatu diciptakan. Dan tidak ada satu pun yang jadi dari segala yang sudah dijadikan tanpa melalui firman. Itu yang mau disampaikan Yohanes 1 ayat 3 dan lain sebagainya. Begitu penuh ajaran Trinitas di dalam Alkitab. Hanya orang-orang yang otaknya memang sudah dikacaukan oleh kegelapan, kuasa kegelapan, kegelapan dosa dan lain sebagainya menolak doktrin Trinitas ya. Jadi saya pikir saudara, inilah tanggapan saya terhadap omon-omon atau omong kosong daripada Rita Wahyu. Tuhan memberkati kita sekalian.